Nyanyi dengan satu suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga pagi hari ini kita mendapatkan taufik dan hidayah. Semoga hari ini menjadi hari yang sangat bahagia dan menjadi hari yang sangat mulia. Mari berdoa terlebih dahulu, semoga kegiatan hari ini kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan menjadikan amal perbuatan yang nanti akan kita petik hasilnya. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Kita hari ini memotivasi diri kita terlebih dahulu, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan ini. Apa yang sudah dilakukan hari ini yang bernilai positif? Kalian tentu akan ingat bahwa bangun tidur kalian tadi, apa yang kalian lakukan? Setelah bangun dari tempat tidur, apa yang kalian lakukan? Atau mungkin jamnya sudah kesiangan? Jam 7 baru kalian bangun dengan wajah yang uring-uringan, atau yang bagaimana? Karena pagi hari bangun tidur itu sangat menentukan perilaku kita seharian. Kalau positif yang kita lakukan, bangun tidur kemudian kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, atau berdoa menurut agamanya masing-masing, maka hari ini akan banyak nilai-nilai positif yang akan kita dapat. Bangun tidur sudah positif, kemudian kita melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian kita mengaji, kemudian kita membantu ayah ibu kita, menyapu, mencuci piring, atau lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang positif yang harusnya kita lakukan sebagai anak. Jangan sampai menjadi perilaku yang negatif. Bangun sudah kesiangan, bangun marah-marah kepada orang tua, bangun ngambek, maka energi negatif ini akan menjadi energi yang sangat jelek keseharian ini nanti. Rubahlah menjadi positif, karena perilaku positif, energi positif itu akan mempengaruhi orang-orang di kanan kiri kalian. Energi positif akan membangkitkan nilai yang positif juga. Akan lahirlah kepedulian, lahirlah cinta kasih, lahirlah kasih sayang. Maka berbuat positiflah. Mari kita menyadari bersama-sama pentingnya kita berperilaku positif. Karena tanpa perilaku positif, kita sangat-sangat rugi dalam kehidupan ini. Kita harus senantiasa mengembangkan perilaku-perilaku positif. Kalian akan bahagia kalau melakukan perbuatan yang seperti apa kira-kira? Ya, yang disebutkan di atas tentunya, yang berperilaku positif, perilaku yang membahagiakan orang lain, yang peduli kepada orang lain, yang siap membantu ayah dan ibu kita. Ini adalah perilaku-perilaku yang membahagiakan. Tidak ada orang yang dibantu kemudian marah-marah. Ya, ayo kita mulai bangkit bahwa orang-orang di kanan kiri kita butuh kehadiran perilaku yang positif dari diri kita. Kalau toh kalian selama ini masih banyak negatifnya, segera perbaiki dengan perilaku-perilaku yang positif. Semoga hari ini
akan banyak perilaku positif yang kalian lakukan sebagai pijakan untuk melangkah hari esok dan seterusnya. Amin. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, dan nanti akan kita memetik hasilnya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi sudah disinggung bahwa kita saat ini akan mempelajari tentang menyanyi dengan satu suara. Menyanyi dengan satu suara. Kompetensi dasarnya satu atau pengetahuannya adalah memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Kemudian keterampilannya 4.1 menyanyikan lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Walaupun karena ini nanti dalam keadaan COVID tentu akan ada yang perlu dirubah karena kita bertemu dengan teman, itu sudah menjadi masalah saat ini. Mungkin ya nanti kalian prakteknya bernyanyi sendiri-sendiri. Tetapi kalau diizinkan oleh orang tua kalian, kalian dipersilakan membentuk kelompok. Kalau tidak, ya kalian bernyanyi sendiri. Nanti membuat video, kemudian dikirimkan kepada guru. Tujuan pembelajaran, peserta didik secara mandiri dapat mendeskripsikan keunikan lagu dan musik daerah. Peserta didik secara mandiri dapat bernyanyi lagu daerah dengan berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya dan isi lagu. Jadi ini kita diarahkan kepada lagu daerah. Lagu yang kalian sudah hafal, yang sudah kalian pahami isinya, nanti dipersilakan untuk dipraktekkan. Ya, penampilan yang sederhana tadi itu secara tidak langsung sudah bernyanyi secara unisono. Kalian tidak perlu melihat tepuk tangannya, gerak badannya, tetapi bernyanyinya itu yang diperhatikan. Bernyanyi secara bersama-sama. Bernyanyi secara bersama-sama dengan satu nada yang sama itu dinamakan unisono. Uni artinya satu, sono artinya suara. Teknik bernyanyi dengan satu nada dinyanyikan secara bersama-sama atau banyak orang itu disebut bernyanyi secara unisono. Teknik bernyanyi dengan satu nada dinyanyikan secara bersama-sama atau banyak orang itu disebut sebagai unisono. Mungkin yang sering kalian lihat di sekolah adalah ketika upacara hari Senin, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Padamu Negeri, menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, di paduan suara, itu adalah contoh bernyanyi secara unisono. Paham ya? Kita lanjutkan. Teknik vokal. Kalau kalian sering melihat televisi, acara Indonesia Idol, acara lomba-lomba menyanyi di televisi, tentu biasanya ada juri. Ada peserta dan ada juri. Kemudian juri biasanya memberikan
koreksi terhadap penyanyi-penyanyi itu. Koreksinya apa saja? Biasanya istilah-istilah yang mereka ucapkan berhubungan dengan teknik pengucapan, artikulasi, teknik pemenggalan kata yang benar, phrasing, teknik memainkan nada tinggi dan rendah, intonasi. Kita lanjutkan. Artikulasi. Cara mengucapkan kata demi kata yang baik dan benar dalam bernyanyi. Jangan sampai dialek daerah dibawa di dalam bernyanyi, kecuali kalau memang lagu daerah. Tetapi kalau bernyanyinya menggunakan bahasa Indonesia, kalau harus dengung ya dengan dengung, kalau tidak dengung ya tidak boleh dengung. Misalnya dan, ya harus jelas dan, jangan sampai ditambahi ng gedang, ya, jangan sampai ditambahi belakangnya yang berdengung. Maka ucapan kata harus jelas. Padamu negeri, jelas, nadanya jelas, kata yang diucapkan jelas. Indonesia, lah ini kan salah, ini biasanya orang Jawa. Indonesia, bukan Indonesia. Jadi penggunaan kata harus baik dan benar di dalam bernyanyi agar tidak merubah makna dalam lagu itu. Artikulasi. Phrasing adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah bernyanyi yang berlaku. Misalnya lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Jangan sampai dari Sabang sampai Merauke. Tentu menjadi salah pemenggalan katanya. Jadi harus jelas sesuai dengan yang biasa sesuai dengan pemenggalan yang sudah diciptakan oleh sang penciptanya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Harus jelas. Pemenggalan katanya harus benar. Maka ini adalah phrasing. Intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada dalam bernyanyi yang harus dijangkau dengan tepat atau benar atau tidak fals dalam menyanyikan lagu itu. Intonasi. Jadi di dalam bernyanyi itu ada nada dasar. Ada nada dasar do sama dengan G. Ya, nada dasar G sama do sama dengan D. Do sama dengan bass, do sama dengan F. Itu harus difahami agar suara yang dipunyai itu bisa menjangkau terhadap kalimat-kalimat atau kata-kata yang harus diucapkan dengan benar dan tidak fals dalam menyanyinya. Teknik pernafasan. Pernapasan dalam seni vokal memiliki teknik tersendiri yang terbagi menjadi beberapa bagian utama dalam bernyanyi. Teknik pernapasan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, pernapasan diafragma. Ada 3 teknik pernafasan. 1. Pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Pernafasan dada.
pendek dan tidak cocok digunakan dalam seni vokal. Pada pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Jenis pernafasan ini biasanya dilakukan untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun, kelemahannya adalah si penyanyi akan mudah atau cepat kehabisan nafas. Maka dari itu, teknik ini kurang baik di dalam bernyanyi. Pernafasan dada itu yang seperti apa? Ketika kita menarik nafas, kemudian dadanya bergerak, itu contoh pernafasan dada, kelihatan banget. Ya, pernafasan dada kelihatan banget kalau ketika kita narik nafas, dadanya bergerak ke atas, maka nafasnya akan cepat habis ketika menyanyi. Pernafasan perut. Teknik ini dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Cara ini kurang efektif sebab udara dengan cepat dapat keluar sehingga dapat membuat paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Ya, ini perut bukan, jadi yang berkembang hanya perut bagian depan saja, bukan perut samping kanan samping kiri. Ya, ini nanti ada perbedaannya. Jadi kalau perutnya yang mengembang itu hanya bagian depan saja ketika memasukkan nafas, banyak yang belenduk, yang berkembang hanya perut pada bagian depan saja. Ini adalah pernafasan perut. Udara akan cepat habis, paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Akhirnya kita menyanyi tidak bisa bagus. Karena ketika bernyanyi biasanya ketika kita mengucapkan sebuah kata, sebuah syair itu memerlukan pernafasan yang bagus. Nah, yang bagus seperti apa? Pernafasan diafragma. Teknik ini paling baik dan cocok untuk digunakan dalam bernyanyi sebab pada saat diafragma memegang, menegang, atau lurus. Ini akan berbeda dengan pernapasan perut, sama-sama di wilayah perut, tetapi udaranya akan mengembang di bagian kanan dan di bagian kiri, bahkan terasa pada bagian belakang. Ini pernafasan diafragma. Kalau biasa berlatih, maka pernapasan ini akan bagus sekali. Kita coba lihat ini. Kenapa dinyatakan paling cocok? Sebab teknik pernafasan ini dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan dan teratur. Teknik ini dapat memungkinkan seseorang bernyanyi dengan menghasilkan suara yang murni dengan nafas yang panjang. Jadi ini bukan instan, bukan kita kayak seperti masak mie yang 5 menit jadi. Tidak ya, kita memerlukan waktu yang panjang untuk berlatih pernafasan diafragma kalau memang kita ingin menjadi seorang penyanyi. Biasanya kan berurusan dengan latihan yang panjang ini biasanya kalian malas. Ya kalau ingin menjadi penyanyi ya disiapkan semuanya, kesabaran, keuletan, kedisiplinan, kerja keras. Akhirnya nanti bisa mencapai harapan. Pada kali ini kita akan membahas tentang pernapasan dalam bernyanyi. Oke, yang perlu sobat vokal ketahui adalah dalam garis besarnya manusia memiliki dua pernafasan, yaitu pernafasan upper dan pernafasan lower, atau pernafasan yang bagian atas dan pernafasan bagian bawah. Atau yang biasa kita dengar pernafasan dada dan pernafasan perut. Oke, satu lagi, ada lagi yang kita biasa dengar, pernafasan diafragma. Yang perlu sobat vokal ketahui, diafragma itu adalah otot yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Oke, masalah-masalah yang banyak dihadapi oleh sobat vokal dalam bernafas adalah kebanyakan dari orang-orang yang belum mengetahui teknik, mereka bernafas hanya di bagian upper atau hanya di bagian dada, ya.
gimana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah pernafasan yang salah atau pernafasan dada. Di saat kita mengambil nafas, ini kita pasti akan naik. Itu yang salah. Ya, jadi banyak dari murid-murid yang baru begitu mengambil nafas secara niat gitu ya, tiba-tiba gini. Depan di sini. Nah, mana bisa nyanyi kalau kayak begitu. Jadi nanti kita akan latih bagaimana cara pernafasan diafragma itu diaktifkan. Oke, sobat vokal, kita lanjutkan kepada teknik bernafas diafragma. Kalau sobat vokal mau melihat diafragma seperti apa, inilah gambarnya. Oke, di situ ada otot yang membentuk seperti kubah, ya, seperti kubah di sebelah sini. Oke, di saat dia tidak dipergunakan, dia membentuk seperti kubah yang melengkung. Nah, oke, ini adalah keadaan diafragma di mana dia tidak dipakai. Oke, apabila diafragma dipakai, dia akan menarik ke bawah. Oke, menarik ke bawah sehingga diafragma itu akan mengembang tidak hanya ke depan, bahkan ke kanan, ke kiri, bahkan sampai belakang. Oke, itulah dia tadi gambarnya. Jadi kita akan praktekkan bagaimana kita mengaktifkan diafragma kita. Untuk cara mudahnya, coba kita pegang perut kita, ya, sebelah kanan kiri, satu di depan. Oke. Indikasi diafragma kita mengembang adalah perut bagian depan mengembang dan perut bagian kanan kiri kita juga mengembang, bahkan sampai bagian belakang. Oke. Saya selalu menganjurkan kepada murid saya memvisualisasikan bahwa kita adalah balon. Jadi balon itu kita langsung isi air. Kalau misalnya kita isi air, pasti dia akan airnya akan menempati ruangan di paling bawah dari balon tersebut sehingga dia mengembang. Nah, begitu juga nafas, anggap tubuh kita ini adalah balon udara yang belum terisi udara. Oke, kita ambil nafas. Anggap balon itu terisi air. Langsung ke perut bagian bawah, ya. Rasakan. Oke, sekali lagi ambil nafas. Rasakan di sini. Bisa dilihat di sini perutnya. Oke, kita lihat ya mengembang. Lepas, mengembang. Lepas, mengembang. Tarik nafas, tahan di situ. Oke. Ditahan, lepaskan lagi. Oke. Kalau kita bisa visualisasikan diafragma kita seperti ini dengan tangan, boleh diikuti. Oke. Dua tangan seperti ini. Anggap ini adalah diafragma kita. Oke. Setiap kita ambil nafas, diafragma harus expand atau mengembang. Nah, seperti ini, ya. Coba kita pelan-pelan ambil nafas, baik dari hidung dan dari mulut, pelan-pelan. Lepaskan. Diafragma akan kembali normal, posisi normal. Oke, ambil nafas lagi. Expand. Lepaskan. Good. Sekali lagi. Oke, di saat expand ini coba kita tahan dalam 3 hitungan. 1, 2, 3, lepas. Oke, kunci utamanya di saat diafragma kita mengembang, jangan ditekan. Oke, karena kalau diafragma kita begitu mengembang, kita tekan, nafas, kita tekan seperti ini. Jadi mengunci ya, mengunci. Jadi nanti kita nggak bisa nyanyi. Jangan ditekan, oke? Biarkan dia bouncing, ya. Dalam bernyanyi pun nanti dia akan memberi tekanan sewajarnya, ya. Jadi begitu dia seperti ini, begitu diafragma mengembang, dia pasti akan kembali, ya, gitu. Oke, sekarang kita latihan lagi. Oke, ambil nafas. Satu lagi kuncinya adalah begitu kita ambil nafas, usahakan jangan ada bunyi pada saat mengambil nafas seperti
karena nanti ada tekanan-tekanan di daerah sini ya. Usahakan dalam nafas tidak ada suara seperti ini. Cek di depan dan di samping. Mengembang, tahan. Kita akan buang secara perlahan dengan huruf S. Go. Good. Usahakan pada saat diafragma kita mengembang dan kita keluarkan dengan huruf S, usahakan huruf S tersebut stabil ya. Jangan sampai dia terdengar terputus-putus atau goyang. Berarti dia tekanannya kurang baik. Ambil nafas kembali. Kita cek perut kita. Relax. Tahan. Jangan ada yang tegang. Leher, bahu, dada, semuanya relax. Tangan relax. Oke, tahan, go, buang. Tadi ada dari video tadi, kalian bisa mempraktekkan di rumah, kalian bisa mencoba sedemikian rupa. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang bagus di dalam berolah pernafasan diafragma. Kalian bisa berlatih lagu daerah yang kalian sudah hafal. Materi yang sudah kita pelajari barusan apa saja? Pengertian unisono, mohon maaf tulisannya kurang. Pengertian unisono, teknik vokal, artikulasi, phrasing, dan intonasi. Teknik pernapasan, ada dada, ada perut, dan diafragma. Materi ini sangat teoritis dan mungkin masih kurang bagus. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang terbatas. Semoga kalian bisa mengikuti video tadi, kemudian kalian akan mendapatkan banyak manfaat dari video tadi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sukses selalu, bahagia selalu. Semoga secepatnya COVID berlalu dan kita bisa bertemu di kelas kita. Akhirnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.